Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk In Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Senin 22 Maret 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdosa dan menjauh daripada-Mu. Namun Engkau tidak membiarkan kami merana dan mati dalam keberdosaan kami. Lewat berbagai cara, Engkau datang untuk mengajak kembali kami untuk menikmati rahmat pengampunan-Mu. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Bapa, curailah kami Roh Kudus-Mu, sehingga firman Putra-Mu yang akan kami dengar mampu mengubah hati dan kemauan kami untuk kembali kepada-Mu dalam pertobatan yang sejati. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dosa membuat kita menjauh dari Tuhan, tetapi rahmat pengampunan menarik kembali kita kepada Tuhan. Sudah pasti bahwa semua orang berdosa, saudara dan saya, kita semua. Yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah kadang kita menyembunyikan dosa-dosa kita, atau mata dan telinga orang lain tidak melihat dan mendengar, bahkan mulut mereka tidak menceritakan dosa-dosa kita kepada orang lain. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar betapa malangnya perempuan yang kedapatan berbuat zina karena dosanya diketahui.
Dan lebih parah lagi ketika banyak orang berdosa yang menganggap atau berpura-pura menjadi orang-orang suci, yang setan akan mendapatkan hak khusus dari Allah untuk menghukum orang-orang lain yang berdosa. Karena itu mereka membawa perempuan itu datang kepada Yesus untuk mencobai dia. Tapi apa yang terjadi? Yesus adalah Tuhan. Di dalam hatinya selalu ada orang-orang berdosa. Mengapa? Karena dia ingin agar orang-orang berdosa merasakan cintanya, merasakan belas kasih dan pengampunannya. Karena itu betapa indahnya ketika di akhir Injil tadi kita mendengar kata-kata dari Tuhan sendiri. Aku pun tidak menghukum engkau, tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dari bacaan Injil dan kisah Injil hari ini, kita mendapatkan beberapa hal penting yang pantas untuk kita renungkan dan jadikan pedoman dalam hidup kita. Pertama, sadarlah bahwa kita semua berdosa. Karena itu, jangan pernah menuduh orang lain lebih berdosa daripada Anda. Namun kesadaran ini tidak membuat kita berdiam diri. Tentunya pertama-tama kita harus mengubah diri kita lewat pertobatan. Tapi juga kita berani untuk mengatakan kepada orang lain, mereka telah berdosa, dan kita mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Kedua, dosa membuat kita merasa malu, membuat kita bersembunyi, menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini saya mau mengatakan kepadamu bahwa pengampunan Allah mencari dan menemukanmu, menarik kembali Anda untuk datang kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ketiga, bertobat itu memang susah. Tetapi kalau Anda tidak bertobat, justru Anda akan merana dalam kehidupanmu. Karena itu jalan terindah yang hendaknya dibuat oleh kita orang pendosa adalah merintis jalan pertobatan. Hanya dengan pertobatan kita akan merasakan, pertama, kita merasakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha, Allah yang mencintai kita apa adanya. Allah yang mencintai diri kita walaupun Dia tidak suka dengan dosa-dosa kita. Tetapi dengan pertobatan juga, kita akan merasakan bahwa harkat dan martabat kita diangkat kembali menjadi putra dan putri Allah. Karena itu, Paskah semakin mendekat. Jalan terbaik dan terindah untuk kita merasakan kemuliaan Paskah adalah dengan pertobatan. Marilah kita bertobat, tapi juga mengajak saudara-saudara kita untuk bertobat, sehingga rahmat pengampunan itu dapat kita rasakan dalam hidup kita setiap saat. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.